يقول عليك بطول المكث وكثرة الجلوس في المسجid. Kita disuruh banyak di masjid, banyak i'tikaf dekat sama masjid. Dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang berada di tempat khusus, tempat istimewa di bawah naungan Allah di hari kiamat. Enggak ada tempat berteduh kecuali tempat khusus yang Allah Ta'ala siapkan bagi hamba-hamba yang khusus. Di antara hamba-hamba yang khusus tersebut adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, orang yang hatinya terkait dengan masjid, cinta sama masjid, hatinya senang sama masjid, doyan sama masjid. Sebab kadang badan untuk selalu di masjid enggak selalu bisa. Akan tetapi Allah Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan kelapangan, walaupun badan enggak bisa selalu di masjid, tapi hatinya selalu di masjid, selalu cinta, selalu terhubung, mu'allaq, terkait, terkoneksi, terhubung dengan masjid. Makna terhubung dengan masjid bukan berarti dia selalu ada di masjid, lah. Akan tetapi makna terhubung dengan masjid, hatinya itu cinta, suka, senang dengan masjid, merasa nyaman, merasa tentram dengan masjid. Hatta dia lagi di luar masjid, hatinya itu kebayang masjid. Keluar dari masjid, ntar mau habis sholat subuh di masjid, ntar zuhur mau balik lagi ke masjid, zuhur dari masjid, ntar asar pengen balik lagi ke masjid, asar ke masjid, ntar maghrib pengen ke masjid lagi, habis dari masjid maghrib dihidupkan misalkan i'tikaf di waktu-waktu tertentu seperti antara maghrib dan isya di masjid, ataupun habis subuh sampai isya niat nanti sebelum subuh mau datang lagi ke masjid. Wahakadha qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Makanya bitulil mukuth, banyakin duduk di masjid, sebab itu ahabbul bilad ilallah, tempat yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Yang kesian, yang mirisnya sebagian orang itu lebih banyak duduk di mall daripada di masjid. Sehingga pandemi, mall ditutup sedih, masjid ditutup enggak sedih dia. Pengen cepat-cepat pandemi berakhir biar bisa balik ke mall, bukan biar bisa balik ke masjid. Sian itu orang. Maka orang yang begini walaupun pandemi udah berakhir, tapi batinnya selalu pandemi dia. Orang kayak begini selalu pandemi. Kenapa? Ada virus lain yang enggak ada obatnya, enggak ada vaksinnya. Nah itu obatnya harusnya dia temukan di masjid. Alaika bitulil mukuth, banyak duduk di masjid, i'tikaf, duduk di masjid dengan niat i'tikaf. Sebab al-masajid itu rumahnya Allah. Harusnya kita lebih nyaman di rumahnya Allah daripada di rumah kita sendiri. Lebih nyaman di rumahnya Allah dibanding rumah kita sendiri. Lebih nyaman di rumahnya Allah dibanding daripada rumahnya orang kaya, rumahnya hartawan. Lebih nyaman di rumahnya Allah daripada hotel, lebih nyaman di rumahnya Allah daripada pasar, lebih nyaman di rumahnya Allah daripada mall dan restoran. Al-masajid buyutullah wa ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling disukai oleh Allah dari suatu negeri, masjid-masjidnya. Makanya itu juga sentral dari suatu negeri adalah masjid-masjidnya. Sebab sentral dari suatu negeri adalah yang paling disukai dari negeri tersebut. Dan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala dari suatu negeri, masjid-masjidnya. Itu tempat cintanya Allah. Tempat pandangan rahmatnya Allah. Tempat pandangan kasih sayangnya Allah. Itu yang disorot, itu yang dilihat, itu yang ditatap, itu yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Makanya benarnya negeri dari benarnya masjid. Tapi bobroknya negeri dari bobroknya masjid. Mau tahu itu negeri udah benar atau belum? Ya lihat, masjidnya benar gak? Masjidnya benar gak? Kalau masjidnya udah benar, udah rapi. Makna rapi di sini bukan makna bangunan yang rapi. Enggak. Sebab kalau fisik, bangunan
fisik masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma dari pelepah korma sama tiang. Tiangnya itu dari batang pohon. Itu masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memakmurkan masjid bukan dengan fisik dan bangunan. Tapi memakmurkan masjid itu adalah dengan walaupun dengan bangunan yang seadanya tapi bersih. Bersih, enggak ada sampah, enggak ada kotoran. Makanya Nabi itu paling sedih, paling marah. Itu kalau ada orang ngotorin masjid. Sekali ke masjid, datang ke masjid, tahu-tahu dilihat di tembok masjid ada ludah. Di tembok sisi luar ada ludah yang menempel. Marah, berubah wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Islam tapi nggak bisa jaga kebersihan masjid, apalagi santri, ustadz, santri, ahli ilmu, nuntut ilmunya Rasulullah, nggak bisa jaga kebersihan masjid, ya apa gunanya? Ya, karyawan di bar aja dia menjaga kebersihan bar, menjaga kebersihan restoran, menjaga kebersihan hotel, menjaga kebersihan taman. Ini nggak bisa ngejaga kebersihan masjid, nggak bisa menjaga rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak punya ta'zim kepada tempat-tempat yang mulia, ya itu enggak manfaat ilmunya. Nauzubillah min dzalik. Fa masjid tuh rumahnya Allah harus lebih bersih dari rumah kita, harus lebih terawat dari rumah kita, harus lebih wangi dari rumah kita, harus lebih kita perhatian daripada rumah kita. Harus lebih kita sambangi, lebih kita perhatikan, lebih kita prioritaskan dalam kebersihannya. Yang makmur di situ bukan cuma sekedar makmur bangunan doang, walaupun bangunan seadanya, satu bersih, terawat, enggak kotor, enggak najis, enggak dinodai, dan juga dimakmurkan dengan sholat jamaah, dimakmurkan dengan zikir, dengan aurat, dengan Quran, dengan tahajud, dengan duha, dengan witir, dengan qiyamul lail, dengan ibadat, dimakmurkan. Masjid-masjid dulu kayak begitu. Masjid dulu di Tarim tuh 24 jam buka, enggak ada dikunci. Kenapa? Soalnya 24 jam orang bolak-balik di situ. Nanti datang jam 8 malam masih ada orang, jam 9 masih ada orang, jam 10 masih ada orang, 11 masih ada orang, jam 12 ada orang, jam 1, jam 2, jam 3, 24 jam. Ada orang di situ. Yang tahajud, yang qiyamul lail, yang salat, yang ibadat, yang punya hajat di situ. Sampai dulu tuh orang kalau mau nemuin pejabat, mau ketemu pejabat, di rumahnya belum tentu ada, di istananya belum tentu ada, di masjid udah pasti ada. Nanti datang waktu sholat di masjid udah pasti ada. Soalnya kalau dia nggak ada di masjid, ya rusak, nggak bener, nggak beres. Makanya mau merakyat, mau dekat dengan rakyat, ke masjid, di situ. Di situ, dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Di situ, di masjid. Bukan di pasar, bukan di restoran, bukan di mall, bukan di mana-mana, tapi prioritasnya masjid dulu. Itu yang jadi prioritas. Sebab itu yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Mau benerin negeri, benerin dari masjid. Mau ngerapiin negeri, mulai dari masjid. Dari situ. Mulai dari situ. Makanya, wah ini sekarang kita kondisi seperti ini, kita pengen bisa bener rapi, bisa rapi lagi, bisa membaik lagi ekonomi dan lain sebagainya. Mulai dari masjid, mulai dari masjid. Bukan tempat-tempat lain dulu dirapiin, masjid belakangan lah, bakalan selalu belakangan. Walidzalik syuyukhuna, guru-guru kita tuh, ya sampai bilang. Walaupun dalam kondisi pandemi sulit, wabah, virus, yang namanya masjid, sholat Jumat, sholat jamaat, jangan dikorbanin. Tetap laksanakan tuh syiar-syiar Islam. Itu yang ngangkat bala, yang ngangkat musibah. Dan terbukti
Di negeri-negeri yang rela mengorbankan sholat Jumat, sholat jamaah, tutup masjid, maka angka penyakitnya tinggi. Di situ makin meningkat, makin parah. Tapi negeri-negeri yang tetap sholat, tetap Jumat, tetap jamaah, terbukti justru malah turun angka penyakitnya. Subhanallah. Negeri-negeri kayak di Hadramaut, masjid jalan terus, Jumat jalan terus, jamaah jalan terus, tarawih jalan terus. Subhanallah. Maka seolah-olah nggak ada pandemi di negeri tersebut. Nggak ada, sama sekali, tidak ada. Kadang orang hadir majelis, di majelis itu majelis taklim, minum 1 gelas, habis dia minum oper ke sebelahnya, itu 1 gelas bisa 1000 orang yang minum. Itu kalau kita minum di tepi-tepi jalan atau di bagian luar masjid itu ada tempat air minum, orang minum di situ. Ya, disediain gelas buat orang minum. Ya gelasnya itu deh. Udah itu. Udah, siapa aja yang minum situ? Mulai dari tukang bangunan, kuli, ulama, ustadz, santri, begitu, sampai tukang bakso. Sono nggak ada tukang bakso tapi semuanya minum dari situ. Semuanya minum dari 1 gelas. Subhanallah. Diputerin di majelis kopi, cangkir kopi. Habis minum kopi udah habis, balikin ke abangnya, itu orangnya. Habis dibalikin, bukan dicuci, dituang kopi dikasih ke sebelahnya. Begitu. Begitu. Subhanallah. Negara-negara yang paling maju pengobatannya belum kelar. Belum kelar, mereka udah kelar. Padahal rumah sakit aja boro-boro. Subhanallah. Justru negara yang paling maju, paling berpenyakit. Tapi negara-negara seperti apa namanya? Seperti di Hadramaut, di Yaman, kemudian juga beberapa negara-negara di wilayah Afrika sana, negara-negara yang susah, yang miskin, yang nggak diliput sama media, yang jauh daripada tangan-tangan dan ambisi Barat di situ, baik-baik aja itu negara. Negara-negara yang masjidnya tetap buka, tetap makmur, subhanallah, beres semuanya. Emang nggak ada yang mati? Ada, tiap hari juga ada yang mati. Ada yang mati, ada yang mati. Orang mati sih dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam juga mati. Nabi Adam aja mati, anaknya mati. Istrinya Nabi Adam masih hidup apa udah mati? Udah mati, sudah. Habis. Nabi Nuh, yang umurnya 1000 tahun lebih tuh, mati juga. Khalas, pada mati juga. Yang kong ente aja mati, ya sama, khalas. Semua orang sih pada mati. Hakadha. Hakadha. Ke masjid mati loh, daripada ke diskotik mati, mendingan ke masjid mati. Kalau sholat mati, alhamdulillah matinya sholat, daripada matinya nggak sholat. Itu dia. Hakadha. Masjid itu tempat yang jadi melobi, mengemis pertolongannya Allah di masjid. Mengemis obat dari Allah di masjid. Mengemis anugerah dari Allah di masjid. Ayo, sama-sama. Ikhtiar yang lain, ayo jalanin ikhtiar yang lain. Ya, tapi kita tetap yakin dengan ikhtiar yang paling kuat, ya masjid. Masjid. Idza maridtu fahuwa yashfin. Di Quran tuh Nabi Ibrahim bilang, kalau saya sakit, dia yang menyembuhkan. Siapa? Allah.
Oh, bukan organisasi kesehatan, badan kesehatan, rumah penyakitan, rumah sakit tetap. Enggak, Allah. Allah yang nyembuhin. Statementnya begitu. Tapi kenapa kita lebih yakin sama yang lain dibanding sama Allah Ta'ala? Ikhtiar boleh, ikhtiar. Silahkan ikhtiar semuanya. Tapi masjid itu yang prioritas. Kita sekarang kalau ngomong begini, tentang masjid, tentang tawakal kepada Allah, tentang memohon kesembuhan pengobatan dari Allah Subhanahu wa taala dan afiat, manjatkan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti enggak percaya sama dokter, bukan berarti enggak percaya sama medis, kagak. Percaya. Itu salah satu bentuk ikhtiar. Tapi bukan berarti bentuk ikhtiar kita, kepercayaannya kita kepada medis, terus kita ninggalin masjid. Kita ninggalin enggak. Maaf, kita lebih yakin sama Allah Ta'ala. Lebih yakin sama masjidnya kita. Dan kita ngebangun keamanan dari masjid, ngebangun ekonomi dari masjid, ngebangun kesehatan dari masjid, ngebangun kestabilan dunia dari masjid. Sebab di situ tempat yang disukai oleh Allah Ta'ala. Itu sentralnya. Kalau sentralnya benar, semua negeri jadi benar. Semuanya jadi benar. Mulai di situ. Ada orang, negara mulai bangkit. Bagaimana? Pasar mulai hidup. Salah. Masjid mulai hidup. Masjid mulai hidup, kebangkitan dilihatnya di situ. Masjid mulai hidup, mulai semarak lagi, mulai bergerak lagi. Kalau itu udah bergerak, roda perekonomian yang lain semuanya ngikut, Jadi masjid yang paling prioritas, tuh, makanya beres. Kalau masjid yang prioritas. Kalau masjid yang enggak prioritas, yang belakangan dia enggak beres-beres. Kadang negara-negara yang kematian tinggi situ, infeksinya besar di situ, acak-acakan gara-gara penyakit dan pandemi di situ. Terus kita mau ngikutin mereka, ya. Sama juga, cari yang angkanya 0. Hadramaut, Yaman 0. Sehat semuanya di situ. Ada negara-negara yang penyakitnya 0 di situ. Walaupun tingkat kesehatannya, rumah sakitnya bobrok, berantakan. Tapi terbukti, medis di sana nggak beres. Tapi orang-orang pada sehat. Negara-negara yang mengklaim medisnya paling tinggi, paling hebat, kok angka infeksinya tinggi di situ? Berarti nggak beres medisnya dia. Dan kita jangan niru yang begitu. Coba ambil studi banding ke yang angka infeksinya itu ke situ, belajar, cari tahu. Kalau kita lari, Jepang sama juga, penyakitan juga. Korea, penyakitan juga di sono. Amerika, penyakitan lebih parah dari kita. Eropa, lebih parah dari kita. Cari ke negara lebih parah dari kita. Cari yang mau nyontoh negara, cari yang negara yang 0 di situ. Angka infeksinya 0. Dan kehidupan kayak biasa. Roda kehidupan seperti biasa, normal. Nah, itu yang diikutin. Kata kalau orang budak ngikutin orang budak, ya udah. Dia budak. Nanya sama orang budak, dia bilang apa
Orang budak ngikutin orang budak. Orang buta begitu nanya sama orang buta juga. Ya bagaimana cerita? Tapi yang buta nanya sama yang melek, yang budak nanya sama yang bisa dengar. Itu dia. Masajid buyutullah, masjid rumahnya Allah, bait kulli taqi, rumahnya tiap orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu rumahnya itu di situ. Kalau kalian ngelihat orang terbiasa sama masjid, saksikan dia mukmin sejati. Innama ya'murul masajidallah, yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka lah mukmin sejati yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya yang memakmurkan masjid, insya Allah meninggalnya husnul khatimah, meninggalnya dalam iman. Termasuk orang yang berada di tempat yang VIP, yang prioritas besok hari kiamat. Jadi kan tuh bikin orang-orang tuh cinta sama masjid. Senang sama masjid, nyaman sama masjid. Gimana caranya? Ya ente pikir. Ente pikir. Bukan berarti masjid jadi tempat mainnya anak-anak, enggak. Bagaimana caranya biar anak-anak suka sama masjid? Diatur. Tapi bukan berarti masjid menjadi tempat dikotori nama anak-anak, tempat mainnya anak-anak di dalam masjid, enggak. Bikin misalkan di luar masjid taman bermain buat anak-anak, orang tuanya sholat, ibadat, nah itu anak-anaknya begitu, jangan main di masjid, main di sono. Disiapkan oleh masjid. Kalau perlu masjid sediain tempat penitipan anak di bagian luarnya. Begitu, bukan cuma mall aja, ada orang pergi ke mall, kan ada tuh tempat bermain buat nitipin anak di situ. Masjid juga mesti punya begitu. Biar orang tuh nyaman, suka sama masjid. Mau ibadat bisa, mau nitip anak bisa, begitu. Mau cari makanan bisa, enggak jadi masalah. Mau ilmu bisa, mau tahu tentang Islam bisa. Jadi kan itu masjid tempat yang dicintai. Mu'allaq bil masjid. Ketika keluar dari masjid rasanya pengen balik lagi. Anak keluar dari masjid pengen balik lagi, pengen ke masjid lagi. Begitu. Bukan dibikin tuh anak-anak kalau udah ke masjid, udah mudah-mudahan gak balik lagi ke masjid. Dibikin kapok ke masjid. Makanya itu dibenci orang-orang imam-imam yang bikin orang kapok ke masjid. Ditegur, dimarahin oleh Rasulullah. Ya, ketika seseorang dia sholat, dia panjangin sholatnya sepanjang-panjangnya, sampai bikin orang tuh jadi mental dari masjid. Nabi bilang, "Idza shalla ahadukum binnas falyukhaffif." Kalau ngimamin orang maka ringkesin. Maksudnya jangan juga terlalu pendek kayak burung perkutut, juga jangan terlalu panjang keluar dari batas kewajaran. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara yang moderat, yang tengah-tengah aja. Tapi kalau dia sholat sendiri, lu panjangin sesukanya. Ini kagak ada, bahkan masjid di mall di mana. Udah bagus, orang ke mall masih nyari masjid, mau sholat di musolanya. Nyampe ke situ nggak taunya orang sholat maghrib, sampai ngantri orang di belakang nungguin, begitu. Nggak taunya imam masjid, imam resminya di mall tersebut, dia baca Quran surat apa, Al-Baqarah, apa surat Yasin, apa surat, pokoknya setengah juz dia baca. 20 menit ngimamin sholat maghrib di situ. 20 menit. Masya Allah. Ini orang mestinya bukan di masjid, di rumah sakit jiwa ditaruhnya. Begitu, suruh ngimamin di masjid rumah sakit jiwa. Jangan ngimamin di masjid. Begitu. Majnun. Ya. Di terminal, orang tuh kayak mall, kayak terminal, kayak musola-musola yang ada di terminal, di stasiun,
di airport, di pom bensin, di mana namanya rest area, harusnya ringkes di situ. Ringkes di situ. Ini kagak so panjang-panjangnya. Harusnya ringkes di situ. Apalagi kalau udah Jumatan, di tempat-tempat tersebut bikin sholat Jumat yang ramah terhadap musafirin di tempat-tempat safar. Ini kagak, khutbah Jumat di masjid airport sejam. Gila nih orang. Itu kan gak beres. Gak beres. Orang gila jangan disuruh jadi khatib. Tapi yang ngaturnya juga itu takmirnya lebih gila lagi. Dibikin yang ramah terhadap orang-orang yang mau safar. Yang di pasar juga, masjid-masjid di pasar ramah terhadap pedagang, masjid yang ramah terhadap pedagang, pebisnis dan juga pembeli, konsumen, ramah. Jangan kepanjangan di tempat-tempat semacam itu. Intinya orang udah mau sholat aja tuh udah enak banget. Udah bagus banget di tempat-tempat seperti itu. Makanya perdekat orang, jangan perjauh. Wal yakun 'alaika halal julus fihi bil adab wal ihtiram. Duduk di masjid dengan sopan santun. Ini duduk di masjid di dalam masjid diguling-gulingan, dia tidur-tiduran, ya. Dia berguling-guling di dalam masjid lah. Enggak seperti itu, duduklah yang sopan dengan adab, dengan ihtiram di dalam masjid. Hatta omongan jaga omongan di dalam masjid. Omongan yang enggak penting jangan diucapin di masjid. Apalagi omongan yang haram. Yang enggak penting jangan diomongin di masjid, apalagi yang haram. Makanya heran, kok ada orang di masjid ngomongnya caci maki. Di masjid ngomongnya provokasi. Di masjid gosip, ghibah, namimah. Digosip ngata-ngatain sesama muslim. Walaupun muslimnya pemerintah, dicaci makinya di masjid. Haram yang kayak begini. Terus juga mana pengurus masjidnya? Itu yang khutbahnya orang gendeng, pengurusnya juga lebih gendeng. Sungguh nih masjid kita banyak dinistakan. Dinistakan masjid kita. Yang menistakan masjid kita, maaf, orang yang ngaku ustadz, orang yang ngaku ulama, orang yang ngaku khidmat buat takmir masjid, ente bukan memakmurkan masjid, ente merobohkan masjid, ente menodai masjid. Yang kayak begini. Kira-kira kalau di masjid bikin orkesan, joget, wah pasang musik disco di masjid. Pantas gak? Enggak pantas. Enggak pantas. Loh kenapa enggak pantas? Pasang suara lagu, musik disco, instrumen di masjid, disco. Boleh? Ya enggak boleh, enggak pantas. Emang kaset musik haram? Kan enggak. Ya, artinya kita ngomong apa adanya. Ya. Dasarnya enggak haram, kecuali kalau disalahgunakan nanti. Tapi ghibah haram, mencaci maki haram, namimah provokasi haram di situ. Sebagaimana kita enggak rela ada orang bikin musik, lagu disco dipasang di dalam masjid. Nah begitu juga cacian, makian dengan kedok dakwah di dalam masjid kita juga nggak rela.
Yang kayak begitu. Itu menistakan, menodai masjid. Penista terhadap masjid. Yang kayak begitu. Kalau di situ ada akal, yang mau mencerna, bukan cuma sekedar modal fanatik doang, tapi nggak pakai akal. Bahkan tuh kalau mau bicara sesuatu dari perkara dunia, jangan di masjid, keluar dari masjid. Syuf. Nih tuh, Imam Al-Haddad bilang, in badalaka at-tahadduts bi syai' min umuri dunya. Ada pengen ngomong sesuatu tentang hal duniawi. Fabruz ila kharij masjid. Pergi keluar masjid. Ngomongnya di luar masjid, jangan di dalam masjid. Hakala. Sampai seperti itu. Perkara dunia, bukan hal yang haram. Jangan diomongin di masjid. Pergi keluar masjid. Bagaimana halnya kalau kampanye di masjid? Orasi, pidato politik di masjid. Menghasut di masjid. Enggak benar ini. Jangan sibuk di masjid kecuali dengan ibadat. Masjid enggak dibangun kecuali untuk mengabdi ibadat kepada Allah Ta'ala. Fi buyutin adzinallahu an turfa yudhkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhim tijaratun wala bi'un an dzikrillah wa iqamis shalah ila akhir ayat. Kalau masuk masjid, masuk kaki kanan. Baca bismillah, ya. Kemudian salawat ala Rasulillah wa salat ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Kalau keluar dari masjid, a'udzubillah a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa junudih. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaba fadlik. La tajlis, jangan duduk sampai salat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau misalkan enggak memungkinkan untuk salat, maka baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali pengganti salat. 2 rakaat pengganti tahiyatul masjid. Keluar dari masjid, keluarnya kaki kiri. Baca ya Allah bismillah sallallahu ala Rasulillah Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaba fadlik. Terus juga baca juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudih. Kalau dengar muadzin, ucapin seperti yang diucapin muadzin. Kecuali waktu hayya 'alatain. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Sama waktu taswib, as-salatu khairun minan naum, sadaqta barirta. Udah selesai dari jawaban muadzin, ya dengar azan, dengerin, simak, jawab, ikutin bacaannya. Jawaban azan. Jangan sibuk azan malah dia ngobrol. Jangan. Itu barang siapa yang bicara urusan duniawi di waktu azan, itu min asbab su'il khatimah. Bisa menyebabkan orang meninggalnya su'il khatimah. Al-kalam asna'il azan yujibu su'il khatimah. Menyebabkan meninggal su'il khatimah. Sampai di negara-negara dulu tuh, kalau dengar azan, berhenti duduk. Yang orang pasar lagi jalan, dia duduk di tanah. Duduk dengerin azan sampai azan selesai. Lagi naik sepeda, stop, dengerin azan, dia duduk. Lagi naik mobil, dia hentikan kendaraannya, turun dari mobil, duduk di tanah, dengerin azan. Karena apa? Ditanamkan sama orang tuanya ta'zim kepada azan kayak begitu, dengerin azan. Menyimak azan. Hentikan semua kegiatan begitu dengar azan. Jawabin tuh azan, panggilan azan. Hakadha. Ada orang, wah, cinta negeri, kemerdekaan. Bagus, kita juga cinta negeri kita. Begitu. Orang tua kita juga, leluhur kita juga pejuang kemerdekaan semuanya. Alhamdulillah. Ada diajarin, ntar menit kesekian,
detik kesekian, jam kesekian, minta semuanya mengheningkan cipta, berdiri, begitu hormat. Bahkan ada di beberapa alun-alun dikumandangkan begitu lagu-lagu yang membangkitkan cinta kepada negeri, bangsa, semua berdiri, stop, hormat. Ya kan? Oke, nggak jadi masalah. Tapi azan berhak lebih dari itu semua. Ketika dikumandangkan azan, stop semua kegiatan. Ayo, begitu. Ente nggak harus berdiri, nggak harus hormat, tapi hormatnya dengan menyimak dan menjawabnya. Hakala. Sehari 5 kali mendengar hal tersebut. Habis itu baca doa. Apa doanya? Salawat kepada Nabi Muhammad. Rasulullah marbah hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'thal maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itu yang baca doa ini dia bilang wajabat halat lahu syafaati, pasti mendapat syafaatku besok hari kiamat. Kata Rasulullah begitu. Terus juga yang membaca habis azan rabbighfirli wali walidayya sebanyak 5 kali, kutiba barran biwalidayh wa in lam yakun ghair dzalik. Ditulis sebagai anak yang bakti kepada ibu bapaknya walaupun tidak demikian. Ditulis anak yang bakti kepada ibu bapaknya. Yang tiap habis azan dia baca itu. Terus juga dalam hadis ad-du'a bainal adzanain, bainal adzan wal iqamah la yurad, doa antara azan dan iqamah enggak ditolak. Doa deh di waktu tersebut. Makanya itu habis baca doa itu juga baca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afahah daimah fid din wad dunya wal akhirah. Baca itu doa yang paling agung. Doa sapu jagat. As'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Hakadha. Ya Allah bitaufik. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurin masjid-masjid kita. Sehingga semuanya ikut makmur. Kalau masjid udah makmur, ekonomi makmur. Kalau masjid udah makmur, negara makmur. Masjid udah makmur, pertanian juga subur semuanya. Asal semuanya masjid makmur. Mulai dari masjid.